Warga Indonesia bahagia. Saya berada di Melbourne, Australia, dan dari kota ini menyampaikan inspirasi untuk keluarga Indonesia bahagia. Selamat berjumpa dalam program Inspirasi Serial Perjodohan. Nah, tema kita kali ini adalah pacaran kudus. Ya, banyak pemuda-pemudi bertanya sama saya, Kak Jarot, gimana caranya kita bisa berpacaran dengan kudus? Ya, yang pertama, hiduplah kudus. Ya, kalau Anda nonton film porno melulu, buka gadget, lihat porno, lihat film porno, gambar porno, YouTube porno, otak Anda akan porno. Anda akan punya dorongan seksual tinggi sekali. Anda pengen mencoba, apalagi Anda punya pasangan untuk mencoba melakukannya. Wah, dorongannya makin tinggi. Yang kedua, janganlah berduaan. Ya, nggak mungkin kan orang pacaran lalu seks di taman, di sekolah. Maka janganlah berduaan di tempat di mana hanya Anda berdua. Jangan masuk kamar kalau rumahnya kosong. Ya, kalau orang tua pergi, semuanya pergi, wah asik nih panggil pacar. Jangan panggil pacar, justru ajak pacar pergi keluar dari rumah, pergi ke mall. Nggak mungkin Anda akan melakukan dosa di dalam mall yang ramai. Tapi kalau mallnya udah sepi, semuanya pulang, ya, masuk mall ya jangan. Kalau Anda berduaan, udah pasti Anda bisa jatuh ketika tingkat keintiman sudah cukup tinggi. Maka jangan berduaan, ya, jangan di tempat yang gelap. Kalau misalnya Anda punya teras rumah gitu, wah gelap, lalu memang tidak sampai hubungan seks di teras, tapi Anda mulai bermesraan yang melebihi batas sehingga dorongan seksual itu terpicu. Lalu Anda akan terdorong untuk mencari tempat yang lebih aman. Nah, maka lebih baik terasnya pasangin lampu aja yang terang gitu ya. Nah, tapi yang lebih penting adalah menjaga hati. Kalau Anda takut akan Tuhan, Anda cinta Tuhan, Anda juga menghormati pasangan. Kalau Anda menghormati pasangan Anda ingin menguduskannya. Dalam kitab Efesus dikatakan memang ini mengenai suami istri, bahwa suami harus menghargai, menghormati pasangannya dan menguduskannya seperti Yesus menguduskan jemaat. Jadi kalau kita mencintai, harusnya kita menguduskan, bukan merusaknya, bukan menghancurkannya, bukan memanfaatkannya, menikmatinya, tapi kita menghargai dan menguduskannya. Saya pribadi punya tips untuk pacaran kudus dengan masuk dalam pelayanan yang radikal. Saya pacaran 6 tahun, dari tahun 85-86 sampai lulus kuliah, bahkan 3 tahun setelah lulus bekerja dan masih pacaran. Nah, selama saya berpacaran, saya sudah melayani Tuhan, bahkan dalam kelompok yang sedikit radikal seperti ngusir setan, bakar jimat, mendoakan orang sakit. Nah, ketika saya masuk dalam pelayanan untuk bakar jimat misalnya, saya takut kalau saya tidak kudus, nanti kena serangan balik. Jadi saya menjaga kekudusan hidup ini bukan hanya dalam berpacaran, tapi termasuk untuk misalnya pornografi. Karena itu kalau menurut saya yang paling bisa menjagai seseorang itu hidup kudus, kalau dia itu dekat dengan Tuhan, melayani Tuhan, cinta Tuhan, terlibat dalam pelayanan kepada Tuhan. Tentu ada juga orang yang melayani dan hidup tidak kudus. Saya barusan mendengar sebuah mega church di Jakarta, gerejanya besar sekali, wow, pertumbuhannya luar biasa, WL-nya selingkuh. Dan selingkuhnya sudah beberapa tahun, berarti selama ini dia memimpin pujian, penyembahan, dia hidup dalam perjinan ketidakkudusan. Itu bisa terjadi. Tetapi saya percaya secara umum, itu kasus gitu ya, secara umum kalau Anda itu cinta Tuhannya sungguh-sungguh, bukan cinta gereja, bukan cinta pekerjaan di gereja yang memang mungkin dapat persembahan kasih besar, duitnya banyak, udah pura-pura kudus saja, wah dia di atas mimbar nyanyi, nangis-nangis di depan Tuhan, Jumatnya ikut merasakan hadirat Tuhan, dianya merasakan hadirat persembahan kasih, hadirat uang, cinta mamon. Tapi mari kita belajar sungguh-sungguh mencintai Tuhan supaya dengan demikian kita bisa menjalani pacaran dengan kudus dan nanti masuk dalam pernikahan yang kudus yang akan menjadi fondasi yang kuat untuk sebuah pernikahan yang bahagia. Inilah inspirasi yang saya sampaikan dari Melbourne, Australia untuk keluarga Indonesia bahagia. Salam dahsyat luar biasa. Warga Indonesia bahagia.